Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk menuntut ilmu, dan kita akan membuka lembaran baru setelah kita selesaikan bihamdillahi ta'ala kitab yang sebelumnya, yaitu Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Sekarang kita akan mempelajari kitab yang berkaitan dengan Thariqah Talabil Ilm, cara menuntut ilmu, yang berjudul Ma'alim fi Thariqi Talabil Ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Sebuah karya yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini diberi takdim, muqaddimah, pengantar oleh Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berisi tentang rambu-rambu dalam menuntut ilmu. Jelaskan di dalamnya tentang penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu, adab-adab, dan lain sebagainya dari hal-hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Mengingat banyak sekali di antara umat Islam yang mungkin belum terpikir sama sekali untuk menuntut ilmu. Semoga mereka bisa bergabung dengan rombongan yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu. Demikian juga banyak di antara penuntut ilmu yang mungkin merasa sudah lama belajar tapi tidak ada hasil. Mungkin ini di antara mereka yang sangat penting untuk mengetahui isi dari kitab ini. Di sini akan ditunjukkan bagaimana cara agar kita sukses dalam menuntut ilmu. Kita langsung saja baca muqaddimah cetakan yang pertama. Qala Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun fi fadlil ilmi wa syarafi tahsilihi. Muqaddimah tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan dalam menghasilkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fainal insana la yansyarihu sadruhu. Sungguhnya manusia pasti akan lapang dadanya, wa yatma'innu qalbuhu, dan tenang hatinya. Dan ini definisi sa'adah kata ulama. Definisi dari bahagia. Bahagia itu artinya apa? Lapang dada, tenang hati. Manusia akan lapang dada dan tenang hati karena apa? Idza ra'a tullabal ilmi fi halaqatil ilmi. Jika melihat para penuntut ilmu berada di halaqah ilmu. Jadi sebenarnya kalau orang itu beriman, melihat seperti itu aja udah bikin bahagia.
baru melihat tuh, apalagi merasakan di dalamnya, apalagi sampai tingkat mencintainya, apalagi benar-benar ikut dalam mendalami apa yang dikaji di dalamnya. Ini kebahagiaan semakin meningkat, kebahagiaan akan semakin dirasakan, ketenangan dalam batinnya yang merupakan poros dari kehidupannya itu akan terrealisasi dalam dirinya. Bahagia yang dicari oleh semua manusia, rata-rata manusia yang mencari bahagia itu tidak mendapatkannya, karena mereka salah sebenarnya dalam mencari bahagia. Dimulai dari salah dalam mendefinisikan bahagia, salah dalam menentukan bahagia itu seperti apa. Akhirnya salahlah jalan yang mereka tempuh, sehingga apa? Tidak berhasil meraih yang namanya bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Maka kaum mukminin yang dirahmati Allah, bersyukurlah antum ketika bisa berbahagia karena bersama para ulama, bergabung di majelisnya para pewaris anbiya. Majelis ilmu itu majelisnya para nabi. Para nabi sudah tiada, digantikan oleh para pewarisnya, para ulama. Para ulama sudah langka, digantikan atau disambungkan oleh para penuntut ilmu, para ustadz, para guru yang mereka adalah murid-murid dari para ulama. Itu adalah majelisnya anbiya sebenarnya. Maka tidak mungkin di sana tidak ada bahagia. Tidak mungkin para nabi dan para pengikutnya menjadi orang-orang yang sengsara, mustahil. Kalau para nabi sengsara, siapa yang bahagia? Enggak ada. Orang-orang pilihan Allah tentu mereka lah orang yang paling bahagia. Maka kita ingin bergabung dengan rombongan mereka. Kita adalah salah satu di antara mereka. Fahum qad taraku ladzatan naum. Lihat kenapa mereka bahagia. Mereka telah meninggalkan kelezatan tidur. Tidur itu lezat, tapi mereka tinggalkan karena ada yang jauh lebih lezat. Itulah ilmu. Wahajaru al-firash, meninggalkan ranjang-ranjang. Bukan berarti tanpa tidur sama sekali, maksudnya mengurangi. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Fi waqtin yahja'un nasu fihi, di saat manusia tidur terlelap di dalamnya, mereka tinggalkan itu. Wa taraku sa'iral maladzati, dan mereka meninggalkan seluruh kelezatan-kelezatan duniawi. Jadi penuntut ilmu itu lawannya penuntut dunia. Dunia itu macam-macam. Yang paling banyak dicari manusia harta. Kalau kekuasaan hanya segelintir orang punya. Popularitas juga demikian. Tapi kalau harta hampir semua orang dapat walaupun enggak banyak. Kebanyakannya miskin. Pecinta harta juga tetap miskin. Orang kaya juga sedikit. Tapi semuanya cinta harta. Mayoritas manusia. Kalau kekuasaan tidak semuanya. Walaupun ya dikasih suka juga. Tapi tidak mampu. Kalau harta semuanya mampu megang harta itu. Semuanya mau dan mampu untuk menghabiskan harta gampang. Jadi dunia itu lebih banyak, wallahu a'lam, kalau menurut saya itu adalah didominasi oleh pecinta-pecinta harta. Maka penuntut ilmu itu versus penuntut harta. Kalau orang yang mencintai akhirat itu lebih gigih dalam menuntut ilmu daripada menuntut harta. Kalau orang yang mencintai dunia lebih semangat menuntut harta daripada menuntut ilmu. Itulah perbandingan. Maka lihatlah bagaimana diri kita masing-masing. Apakah termasuk pecinta dunia atau akhirat? Apakah kita mendengarkan wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, sungguhnya dunia punya anak-anak, akhirat juga punya anak-anak. Maka jadilah anak-anak akhirat yang walaupun telapak kakinya di bumi tapi hatinya sudah di langit, bahkan di atasnya.
Itulah mereka orang yang tidak tertipu oleh dunia, orang yang tidak hidup hanya untuk dunia, tapi mereka menjadikan dunia untuk meraih akhirat. Itulah orang-orang hebat, para penuntut ilmu, penuntut kemuliaan. Wa atharu amron yarjuna bihin najah fid dunya wal barzakh wal akhirah. Mereka lebih memilih perkara yang mereka harapkan dengannya keselamatan di dunia, di barzakh dan di akhirat. Begitu. Penuntut ilmu itulah orang yang sadar betul ingin selamat dunia, barzakh, akhirat. Walaupun kita bisa bilang barzakh bagian dari akhirat. Dunia akhirat lebih singkat. Mereka adalah orang yang hidupnya mencari keselamatan. Karena tanpa ilmu gak bisa selamat. Orang itu semuanya dalam ancaman. Orang itu semuanya dalam apa? Kerugian, begitu kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Benar-benar dalam kerugian. Allah sampai bersumpah, wal asri. Inna, sesungguhnya, al insan, pakai alif lam istighraqiyah, mencakup semua manusia. Lafi, lamnya taukid lagi. Fi, di dalam satu wadah yang gak bisa keluar. Khusrin, kerugian. Itulah manusia. Kenyataan semua manusia di dalam wadah kerugian, nggak bisa keluar. Kecuali Allah memberi pengecualian. Lalladzina amanu, yang beriman. Kata ulama, iman itu tidak terjadi tanpa yakin, yakin tanpa terjadi tanpa ilmu. Maka ini syarat ilmu. Orang semuanya rugi kalau nggak punya ilmu. Masih rugi juga tanpa amal, wa amilus sholihat. Berilmu, beramal. Wa tawassaw bil haq, berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan sabar dalam semua itu. Kalau enggak sabar enggak bisa istiqomah. Amal tanpa istiqomah enggak ada artinya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupannya, dan penutupan tergantung awalnya, tengahnya, dan seterusnya. Istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam mengamalkan ilmu, istiqomah dalam mengajarkan ilmu. Itulah mereka orang-orang yang keluar dari kerugian. Itulah mereka orang yang ingin selamat dunia dan akhirat. Jadi siapa mereka kalau bukan penuntut ilmu? Siapa mereka kalau bukan para ulama, pewaris anbiya? Tidak ada. Orang-orang mulia itu bukanlah para pemilik harta, hartawan. Bukan pemilik uang, beruang. Bukan orang yang menjadi jutawan, milioner, triliuner, atau apapun. Orang-orang sukses itu bukanlah yang menguasai dunia sama sekali. Dunia itu hina dan fana. Semua orang berlomba untuk menjadi penguasa dunia. Walaupun dunia kecil, mereka bangga dengan itu. Penguasa wilayah tertentu bangga dengan itu. Padahal itu hisabnya di akhirat berat. Begitulah manusia yang gak tahu ilmu. Tapi bagi orang yang punya ilmu tidak tertipu dengan itu. Dia memiliki tolok ukur yang benar, punya ukuran yang benar dalam membandingkan hak dengan batil, dunia dengan akhirat. Bisa membandingkan mana yang paling bermanfaat dari yang bermanfaat, mana yang paling mudorot dari yang mudorot. Tanpa ilmu tidak bisa. Maka mereka lah orang yang hidupnya paling tepat. Orang paling hebat adalah orang yang paling tepat dalam melakukan segala sesuatu setiap waktu. Jadi perjalanan hidupnya semuanya diatur menurut apa kehendak Allah, bukan kehendak nafsu. Itulah orang hebat. Dan itu tidak dimiliki kecuali penuntut ilmu, pemilik ilmu. Orang bodoh itu hidupnya ngikuti arus. Orang ke utara ikut ke utara, angin ke selatan ikut ke selatan. Aliran air ke barat ikut ke barat. Tak punya prinsip. Dan melihat keuntungan adalah keuntungan duniawi semata. Itulah kejahilan. Yang bisa melihat keuntungan ukhrawi, itulah orang yang berilmu. Orang berilmu adalah orang yang mengukur segala sesuatu dengan apa yang Allah cintai dan Allah benci. Bukan dengan apa yang dia sukai dan dia benci. Bukan. Tapi Allah yang dia lihat. Aturan Allah yang dia pikirkan, bukan aturan manusia, apalagi selera nafsunya. Itulah orang yang memiliki ilmu. Maka kemuliaan hanya milik mereka. Derajat yang tinggi milik mereka, bukan milik para penguasa, bukan milik para manusia-manusia tersohor,
manusia-manusia populer, tokoh masyarakat, belum tentu mereka orang yang mulia. Mungkin dimuliakan manusia sesaat ketika di dunia, begitu masuk liang kubur hina sehina-hinanya, naudzubillah min dzalik. Hanya orang yang memiliki ilmu, yang walaupun di dunia dihinakan, tapi di akhirat atau sejatinya masih di dunia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di mata manusia mungkin masih dihinakan, tidak masalah. Karena penuntut ilmu, pemilik ilmu, tidak peduli dengan apa kata manusia, tidak takut dengan celaan manusia. La yakhafullah, la yakhafu laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama di jalan Allah, terserah orang mau bilang apa. Itulah orang yang memiliki prinsip karena memiliki ilmu. Sementara orang yang tidak punya ilmu, gimana nanti kata orang? Gimana nanti kalau ditinggalkan orang? Gimana kalau nggak ada kawan? Gimana kalau sendirian? Gimana kalau kesepian? Ketakutan, hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi bagi orang yang memiliki ilmu, hidupnya bersama para ulama anbiya. Mereka sendiri di suatu tempat saat ini, di zaman ini, tapi mereka bersama mereka rombongan para anbiya sejak dulu kala. Mereka bersama para sahabat radhiyallahu anhum, bersama para tabi'in, bersama para salafus saleh. Maka tidak pernah kesepian. Mereka lah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad madahallahu hamilul ilmi faqala. Allah memuji pengemban ilmu dengan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah para ulama, ahli-ahli ilmu di antara hamba-hambanya yang memiliki khasyah kepada Allah Ta'ala. Khasyah artinya takut yang disebabkan oleh ilmu. Kalau tidak pakai ilmu namanya khauf. Kalau orang yang bisa khasyah hanyalah para ulama. Dan orang yang banyak pengetahuannya tapi enggak takut sama Allah, itu bukan ulama. Karena tidak punya khasyah. Jadi khasyah itu hanya milik para ulama. Dan ulama itu harus punya khasyah. Itu dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Jadi kalau cuma banyak pengetahuannya belum tentu ulama kalau enggak punya khasyah. Jadi ulama itu bukan orang yang paling pintar kalau ujian, paling bisa menjawab kalau ditanya, bukan. Ulama sejati di sisi Allah Ta'ala adalah yang memiliki khasyah. Mungkin orang pengetahuannya tidak terlalu banyak, tapi yakin dengan apa yang dia tahu. Dia baca Quran, sami'na wa ta'na wa aiqonna, kami yakin. Dan dia rasa takutnya luar biasa kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak berani melanggar aturan Allah. Apa yang dia tahu dia taati. Perintahnya dia lakukan, larangannya dia tinggalkan, bahkan dia jauhi. Ini ulama ini, walaupun gak bisa berfatwa. Ini ulama sejati ini, walaupun orang gak mengerti kalau dia itu ulama. Tapi di sisi Allah itulah ulama. Itulah orang alim sejati di sisi al-haq, Allah Azza wa Jalla. Wa khassal ulama bil khasyah. Jadi Allah mengkhususkan ulama dengan khasyah. Hanya milik ulama. Li'annahum a'rafun nasi billah. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ini ilmu yang paling penting. Ilmu itu macam-macam. Ilmu itu banyak. Secara garis besar ilmu terbagi dua. Ilmu agama dan ilmu dunia. Maka yang ada pujian dalam Quran dan Sunnah itu ilmu agama Islam. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Itu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Adapun ilmu dunia itu relatif, nisbi. Kalau tidak bertentangan dengan ilmu agama maka dan bermanfaat, maka dipuji, maka terpuji. Kalau dia terpuji tergantung kembali kepada niatnya orang yang memilikinya. Kalau dia niatnya untuk kemanfaatan Islam dan kaum muslimin, untuk membela agama Allah, maka menjadi pahala. Kalau tidak, maka dosa. Kalau tidak memenuhi syarat itu maka dosa. Orang belajar sesuatu dari ilmu dunia, kemudian gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, niatnya hanya untuk mengejar dunia semata, dia habis-habiskan umur untuk itu, menjadi dosa. Menjadi kelalaian. Dan itu ciri-ciri orang kafir.
Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar, ya'lamuna walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia itu bukan ulama. Iya jelas kita tahu itu. Dan Allah nyatakan, kebanyakan manusia bukan ulama. Kebanyakan manusia itu juhala. Kebanyakan manusia itu awam, jahil. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, tapi mereka tahu. Kata Allah tadi kebanyakan manusia tidak tahu, tapi kemudian Allah bilang tahu. Nah, ini tahu yang berbeda. Tadi kebanyakan manusia enggak tahu apa? Ilmu agama. Mereka enggak tahu. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, tapi mereka hanya tahu dhahir, kulit dari kehidupan dunia. Inti dunia mereka enggak tahu. Baru kulitnya saja mereka tahu. Yang tahu intinya dunia itu ulama. Mereka baru kulitnya. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka dari ilmu akhirat mereka lalai. Jadi ilmu inti itu ilmu akhirat. Mereka lalai. Itulah orang-orang kafir sebenarnya. Ayat ini berbicara tentang orang kafir, tapi kenyataannya banyak orang Islam yang ikut-ikutan di dalamnya. Banyak kaum muslimin itu merasa ketinggalan zaman hanya sekedar tidak tahu informasi. Tapi tidak akan pernah merasa ketinggalan zaman kalau tidak tahu apa ini makna Al-Quran ini. Imam tadi membaca Quran apa itu maksudnya, enggak peduli. Banyak kan kaum muslimin seperti itu. Itu hampir-hampir enggak bisa dibedakan dengan orang kafir, hampir ya. Cuma bedanya orang kafir enggak sholat, kita masih sholat. Tapi ketidakpedulian dengan ilmu akhirat ini hampir merata di tengah-tengah kaum muslimin. Wal'iyadu billah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, teruslah istiqomah menuntut ilmu. Serius. Tempuh cara yang telah diajarkan oleh para ulama. Pelajari kitab semacam ini. Kita praktekkan dalam kehidupan. Niscaya kita akan menjadi orang yang mulia insya Allah. Kita ingin mencari kemuliaan itu. Kita hidup sebentar, jangan sampai hina. Jangan sampai menyesal. Sudah di alam kubur baru ya Allah balikin ya Allah ke dunia. Aku ingin menuntut ilmu lagi. Ilmuku masih sedikit sekali. Nggak bisa balik. Ini rata-rata kita sudah hampir mati. Sudah berapa ilmu kita punya? Sudah berapa juz kita memahami Al-Quran? Sudah berapa hadis yang sudah kita fahami dan kita amalkan? Sudah banyak kita menghabiskan ilmu-ilmu dunia. Berbagai bidang mata pelajaran sudah kita pelajari. Tapi kenapa untuk memahami agama Allah begitu berat? Masih memandang sebelah mata. Masih banyak orang meremehkan. Dan tidak sedikit orang menganggap menuntut ilmu itu hanya di sekolah, hanya di pesantren, hanya di kampus. Sementara al-jami atau masjid dipandang sebelah mata. Dikira ini bukan menuntut ilmu. Masih banyak orang mengira menuntut ilmu itu harus ada gelar, harus ada kertas yang mengesahkan kalau ini adalah orang yang telah belajar. Ketahuilah ijazah, gelar itu hanya bukti kalau orang itu pernah belajar, bukan bukti kalau orang itu punya ilmu. Yang membuktikan kita punya ilmu atau tidak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pengesahan dari manusia. Kalau orang itu berilmu di sisi Allah, itulah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan orang yang gelarnya mentereng banyak. Bukan orang yang titelnya banyak, bukan orang yang menjadi tokoh figur masyarakat, tapi tidak punya khasyah kepada Allah. Itu bukan ulama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa khasyah itu dikhususkan pada para ulama? Karena merekalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang paling bermanfaat. Inilah ilmu inti ya. Inti dari intinya ilmu itu apa? Ma'rifatullah. Intinya ilmu itu ilmu agama. Nah, intinya lagi mengenal Allah. Maka orang yang gak kenal Allah seakan-akan gak ada gunanya semua ilmu yang dia punya. Semua gelar yang dia sandang gak ada artinya kalau gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf. Setiap kali hamba itu terhadap Rabbnya lebih mengenal, kana lahu arja wa minhu akhwaf. Maka terhadapnya
paling berharap dan darinya paling takut. Jadi tingkat kekuatan iman sangat berbanding lurus dengan kekuatan ilmu. Makin kenal Allah, makin takut, makin berharap, makin cinta. Ini iman namanya. Imannya makin kuat. Dan pendongkrak iman yang paling signifikan adalah ilmu. Bukan amal. Tapi ilmu tanpa amal gak ada gunanya. Tapi yang paling menentukan, menguatkan iman kita itu ilmu. Makanya kalau mau dibanding-bandingkan, antum punya ilmu 1.000.000, amal 100 itu cukup. 100 ini maksudnya apa? Yang wajib antum tunaikan semua ditambah sunnah-sunnah. Ini gak terlalu banyak. Habiskan waktu antum lebih banyak untuk menuntut ilmu. Banyak sekali ilmu. Ilmu seperti samudra tak bertepi. Dan rata-rata kita baru bermain di tepi pantai, belum menyelam ke dalam samudra. Kita nggak ngerti dalamnya samudra seperti apa. Baru lihat dari tepi pantai, oh luas ternyata ilmu. Ini lumayan orang yang sudah melihat begitu. Masih banyak orang yang buta terhadap itu, nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti ngapain sih orang capek-capek di masjid, pada duduk-duduk itu ngapain? Mereka nggak paham. Makanya Al Hasan Al Basri menyatakan seandainya abnaul muluk, anak-anak raja itu tahu yang kita rasakan saat ini, pasti mereka akan menyabetkan pedang-pedang mereka ke leher-leher kita. Mereka nggak mau ada orang lebih bahagia. Kalau mereka tahu kita bahagia, nyatanya mereka nggak tahu kita bahagia karena mereka melihat kebahagiaan itu materi. Oh ada orang lebih kaya nggak boleh, ada orang kekuasaan lebih luas nggak boleh. Itu karena kebahagiaannya diukur dengan materi. Sementara kebahagiaan kita di dalam hati. Alhamdulillah mereka nggak ngelihat, sehingga mereka nggak iri kepada kita. Mereka malah mencemooh. Ahli dunia itu melihat para penuntut ilmu itu orang-orang hina. Makanya Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang tidak mencicipi kehinaan sesaat dia akan merasakan, dia akan menenggak kehinaan sepanjang hidupnya, bahkan sampai akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Apa itu kehinaan sesaat? Kehinaan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu menghinakan diri sebenarnya di mata manusia, tapi di sisi Allah mulia. Karena penuntut ilmu itu rata-rata miskin, dan miskin itu dianggap hina menurut masyarakat. Bagaimana tidak miskin lah, orang mengejar harta dia mengejar ilmu. Dia pasti miskin harta tapi kaya ilmu. Yang sini kaya harta miskin ilmu. Tapi penuntut harta banyak yang masih miskin. Jadi kasihan. Orang paling dikasihan itu sebenarnya apa? Pengejar dunia tapi nggak dapat dunia. Itu kasihan mereka. Tapi tidak sedikit pengejar ilmu kaya raya, tidak masalah. Kaya itu resiko bagi orang yang beriman. Kalau bagi orang yang lemah iman, kaya itu tujuan, target, tapi belum tentu dapat. Miskin resiko bagi mereka. Bagi ahli iman, miskin itu pilihan. Nabi berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammad kafafa. Ya Allah jadikan rizkinya keluarga Muhammad pas kebutuhan pokok saja. Jadi nggak mau kaya raya. Nabi kalau mau kaya gampang. Wong Nabi kalau minta ya Allah beri saya dunia seisinya. Bagi Allah apa susahnya mengabulkan doa Nabi gitu. Tapi Nabi nggak berdoa begitu. Nabi lebih memilih miskin. Jadi bagi Nabi, bagi orang-orang beriman, para sahabat, kemiskinan itu pilihan. Mereka bisa kaya tapi mereka berderma. Mereka habiskan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq habiskan hartanya di jalan Allah. Karena mereka lebih memilih miskin. Kaya itu resiko bagi mereka. Abdurrahman bin Auf ketakutan kekayaan. Akhirnya sebelum meninggal dia habis-habiskan hartanya, didermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang lemah iman, kaya itu tujuan. Mereka bilang ya kita hidup harus realistis. Ya siapa yang gak realistis? Memangnya orang yang menuntut ilmu gak realistis gitu? Semua kita realistis. Yang penting kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa menafkahi keluarga. Walaupun dengan keterbatasan, orang menghinakan tidak hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hina adalah orang-orang yang berpenampilan mewah, berkedudukan wah, barangnya pun serba mewah, tapi nggak punya ilmu, kosong otaknya. Nggak ngerti bagaimana cara wudhu, buru-buru tauhid. Nggak ngerti tajwid, apalagi tauhid.
nggak ngerti sholat, nggak ngerti baca Quran. Padahal sudah hidup lama itu. Sudah bertetangga dengan masjid. Sudah banyak dia lewati majelis-majelis ilmu, tapi tidak ada pernah kepikir untuk belajar. Ini orang yang paling hina yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Fal ilmu sababun limardatillah. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah sebab ridho Allah Azza wa Jalla. Kalau antum mau diridhoi, jadilah penuntut ilmu. Dan kalau enggak mau diridhoi, ya terserah. Orang tidak mungkin bahagia tanpa ridho Allah Azza wa Jalla. Wa sababul linajah lil hayah at-thayyibah fid dunya wal akhirah wal hayatil barzakhiyah wa fil hayatil ukhra. Dan ilmu itu adalah sebab untuk hidup yang indah di dunia, barzakh dan akhirat. Jadi hidup yang indah itu sebabnya apa? Ilmu. Hidup indah itu seperti apa? Allah janjikan, man amila sholihan min dzakarin aw untha, siapa beramal soleh laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Syaratnya dua, amal soleh dan iman. Iman dan amal soleh ini sama dengan ilmu dan amal tadi. Syaratnya dua, ilmu dan amal. Maka apa hasilnya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Apa itu kehidupan indah? Banyak tafsir ulama. Di antaranya kehidupan indah itu sa'adah, bahagia. Kehidupan indah itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan iman dan amal soleh. Jadi bolak-balik ke situ. Sebabnya iman dan amal soleh, hasilnya iman dan amal soleh. Memang itulah kebahagiaan. Coba di dunia apa sih yang membahagiakan kita kalau bukan iman dan amal soleh? Coba cari bahagia coba. Nggak ketemu-ketemu. Mentok. Yang ngumpulin harta mentok. Nggak ada rasanya ternyata harta itu. Banyak orang menyesal punya harta banyak. Harta banyak berlimpah, badan sakit-sakitan. Itu udah nggak bisa menikmati harta kok. Tapi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, itu serba-serbi duniawi itu nggak ada pengaruhnya. Mau sedikit atau banyak harta sama saja. Mau sakit atau sehat sama saja. Bagi orang beriman, kondisi senang, kondisi lapang, maka mendatangkan syukur. Kondisi susah, derita, musibah, mendatangkan sabar. Dua-duanya baik bagi orang beriman. Dan itu kata Rasul tidak dimiliki kecuali hanya orang yang beriman. Dan iman itu tidak terjadi tanpa ilmu. Lihat indahnya ilmu. Hanya orang-orang berilmu yang bisa bahagia. Yang bisa merasakan kehidupan yang indah. Dunia, barzah, dan akhirat. Wal ilmu sababun li taqwimi suluk. Dan ilmu itu sebab untuk meluruskan suluk. Suluk itu perjalanan hidup adab. Kita ini berjalan rapi, lurus, teratur, terhormat. Karena didasari oleh ilmu. Wa tahdibin nufus, menata hati, jiwa. Jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang suci. Karena ditazkiyatin nafs, disucikan jiwa kita dengan ilmu. Tidak ada yang mensucikan jiwa kecuali ilmu. Orang bodoh nggak bakal suci jiwanya. Mustahil. Kalau jiwa itu tidak diisi ilmu, akan diisi dengan syubhat, dan itu kotor, nggak akan bersih. Kemudian syahwat. Hanya orang berilmu yang bisa melihat mana syubhat, mana syahwat, mana hak, mana batil. Orang berilmu, kalau nggak punya ilmu nggak ngerti. Dikiranya hak padahal batil. Dikiranya ibadah padahal bid'ah. Dikiranya tauhid padahal syirik. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa sababun liman akhlasa niyyah fi talabihi wa tatbiqihi, dan dia adalah sebab, tapi syaratnya bagi orang yang ikhlas niatnya dalam menuntutnya dan mempraktekkannya. Jadi ada ilmu itu dipraktekkan, diamalkan. Ikhlas syaratnya. Maka itu menjadi sebab apa? Lin najati minasyururi, selamat dari segala keburukan. Kita berdoa berlindung pada Allah. A'udzubika min syururi anfusina. Na'udzubika min syururi anfusina. Kami berlindung padamu dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jiwa saja buruk, apalagi yang lain. Maka benteng dari segala keburukan itu adalah ilmu. Ilmu, orang yang berilmu dia akan selamat dari segala keburukan. Al-ikhtilafi anwa'ihi wa ajnasihi, dengan berbagai variannya.
variasi keburukan. Keburukan itu banyak sekali macamnya, banyak ragamnya. Semua itu bisa kita hindari, antisipasi dengan ilmu. Wa indama yajtami'ul ahibbah liyanhalu min ba'di ahibbatihim. Ketika berkumpul para kekasih untuk mengambil air, yanhalu itu mengambil air dari mata airnya. Min ba'di ahibbatihim, dari sebagian kekasih mereka. Jadi penuntut ilmu mengambil dari ulama. Ini kekasih dengan kekasih. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara bukan karena nasab, bukan karena satu daerah, satu suku, satu marga, tidak. Mereka bersahabat karena Allah, karena iman, ukhuwah imaniyah. Itu yang menyatukan mereka di majelis ilmu. Majelis yang paling mulia yang Nabi sebut sebagai taman surga. Taman surga sama taman kota, bagus mana? Banyak orang lebih suka taman kota daripada taman surga. Apalagi tadi malam ya. Mereka malam-malam berada di taman-taman. Banyak kupu-kupu malam berterbangan mencari mangsa. Naudzubillahi min dzalik. Sementara sedikit sekali orang yang berada di taman-taman surga. Orang lebih suka di taman-taman kota. Taman dibuat di mana-mana. Karena orang mencari hiburan, mereka kurang bahagia. Kalau orang yang merasakan nikmatnya taman surga, enggak kurang-kurang apapun dari hiburan. Puas, hidup paling memuaskan itu di taman surga. Enggak butuh yang namanya hiburan-hiburan duniawi, enggak butuh. Tapi kan perlu refreshing. Refreshingnya ahli ilmu itu pada ilmu itu sendiri. Mereka setiap hari refreshing. Makanya kalau orang udah ulama betulan gitu, heran dengan orang, Ustadz kita capek belajar, kita refreshing ke pantai. Loh, tiap hari kita refreshing. Bagi orang yang ngerti dan menikmati ilmu, tiap hari itu refreshing. Makanya ada sebagian orang, kamu gak bosan sendirian di rumah? Bagaimana saya bosan? Bagaimana saya kesepian? Saya bersama dengan para ulama dulu, saya bersama para sahabat. Gak ada kesepiannya mereka. Para ahli ilmu, para penuntut ilmu sejati yang sudah merasakan cintanya luar biasa terhadap ilmu. Tentu saja bukan cinta segalanya terhadap ilmu, tapi semua itu hanya sarana menuju Allah Ta'ala. Yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia mencintai ilmu yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yata'allamuna wa yu'allimuna, mereka belajar dan mengajar. Dan ini kehidupan yang paling indah ya. Kehidupan indah itu adalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Ini KBM sering identik dengan sekolah. Padahal ini harusnya kehidupan kita semua. Jadikan rumah antum tempat KBM. Suami istri belajar dan mengajar. Suami punya ilmu akidah, ajarkan kepada istri. Istrinya punya ilmu tajwid, ajarkan ke suami. Itu enggak aneh. Itu terjadi bagi orang-orang yang memang paham bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Terjadi ya. Bahkan mungkin suaminya pakar bidang apa, istrinya bidang apa gitu. Saling menularkan ilmu, belajar dan mengajar suami istri. Dan itu kehidupan yang paling indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berbaring, meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah sementara Aisyah sedang haid. Dan Aisyah mendengarkan Rasulullah membaca Al-Qur'an. Kemesraan yang luar biasa. Selain mesra juga dapat ilmu di situ. Dapat rahmat Allah turun dengan dibacakan Quran. Adakah di antara kita yang mempraktekkan itu? Nanti tunggu ketika istri haid. Praktekin. Indah kehidupan seperti itu. Jadi nyari resep hidup bahagia itu nggak usah jauh-jauh. Islam ini penuh dengan keindahan.
agama ini penuh dengan kebaikan. Tapi banyak orang yang merasa Islam tidak tahu keindahan-keindahan itu. Mereka nggak ngerti apa sih indahnya Islam. Mereka nggak tahu apa sih indahnya Al-Quran. Banyak orang nggak mengerti, nggak sadar. Fa inna hada yu'addu qurbah. Sungguhnya ini termasuk kurbah, ibadah. Min a'dhamil qurbati, bahkan ibadah yang paling agung. Jadi belajar, mengajar, kumpul dengan orang untuk transfer ilmu antar satu dengan yang lainnya, itu adalah seutama-utama kurbah, seutama-utama ibadah. Wa kana salafuna yashudduna rihala matiyihim talaban lil ilm. Dulu para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, mereka sengaja mengerahkan tenaga untuk menyiapkan kendaraannya bersafar menuntut ilmu. Kita bersafar menuntut sesuap nasi. Antum rata-rata bukan orang sini, ya kan? Bukan orang pribumi. Berarti perantau. Berarti orang yang bersafar dari daerah masing-masing menuju ke suatu tempat mencari sesuap nasi. Mereka salafun saleh mencari ilmu. Ini perbedaan. Tidak haram antum mengembara mencari sesuap nasi, tidak haram. Tapi setidaknya bersyukur ketika antum sambil mencari sesuap nasi ternyata juga mencari ilmu. Masya Allah. Mungkin ya, kalau antum tidak mencari sesuap nasi di tempat ini, mungkin di kampung gak dapat ilmu yang seperti ini, mungkin. Berarti alhamdulillah, Masya Allah. Antum tujuannya nyari dunia tapi dapat akhirat, ini luar biasa. Bonus dari Allah Ta'ala, dan bonusnya luar biasa, itu bonus dari segala bonus itu. Kalau bonus yang biasa itu kan mengejar akhirat dapat dunia, yaitu biasa. Tapi ini luar biasa, ada orang mengejar dunia malah dapat akhirat. Masya Allah, luar biasa. Makanya disyukuri. Bersyukurlah antum, walaupun ya masih begitu-begitu juga, belum maksimal. Tapi sudah bisa bergabung dengan majalisud dzikir, bergabung dengan orang-orang di taman-taman surga, bertemu dengan orang yang saling mengingatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum-hukumnya. Maka inilah kurubat yang paling a'zam, paling agung. Banyak orang yang gigih beribadah, sholat, saum, sodakoh, macam-macam ibadah ditekuni, tapi tanpa ilmu, bid'ah. Dia mengumpulkan pahala ternyata masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya ketika orang enggak ngerti ilmu. Pikirannya baik, perasaannya baik. Kata Allah Ta'ala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sesat usahanya di dunia, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka mengira sudah berbuat yang terbaik. Merasa berbuat baik padahal sesat. Karena apa? Tidak tahu ilmunya. Itulah bahayanya orang yang beramal tanpa ilmu. Wa katsirun minna qad qara'a aw sami'a ma qala bihi al-muhadditsun. Banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar apa yang dilakukan oleh para ahli hadis dulu, fi min rihalatihim, diri rihlah mereka, ya, pengembaraan mereka atau wilah yang panjang. Seperti Al-Bukhari itu berjalan kaki, lihat, bukan naik pesawat, buru-buru pesawat, naik kereta enggak, naik mobil enggak, naik motor enggak, belum ada semua itu. Jalan kaki. Yang ada paling onta, dan kemungkinan enggak punya onta karena miskin penuntut ilmu, atau mungkin onta buat berjalan kehabisan bekal, ontanya dijual, akhirnya sambung dengan jalan kaki. Mereka begitu. Berapa kilo Imam Bukhari berjalan kaki?
Sebagian peneliti sekarang ketika ukur dari sini kan dalam sejarah ada kemana-kemana aja itu Imam Bukhari. Diukur sekarang ada Google Map diukur 400.000 kilo, ribuan kilo berjalan. 400.000 kilo, antum bisa bayangkan itu? Jakarta Surabaya itu 1.000 kilo, kali 400 bolak-balik itu. Sanggup antum? Ini kalau muteri Batam ini paling berapa kilo sih? Kecil ini pulau. Jakarta Surabaya itu 400 bolak-balik Imam Bukhari. Itu sepanjang umur entah berapa tahun karena jalan kaki. Dalam rangka apa? Mengumpulkan ilmu hadis sampai melahirkan Sahih Bukhari di antaranya yang menjadi dinobatkan oleh para ulama kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Lihat usaha yang tidak sia-sia. Pahala mengalir kepada Imam Bukhari semua ketika orang belajar Sahih Bukhari, ketika orang belajar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Luar biasa. Itu penuntut ilmu dulu. Masih adakah hari ini? Sisa-sisa peninggalan sejarah, sisa-sisa salaf. Ada mungkin, wallahu alam, kita nggak tahu. Kebanyakan manusia mengejar dunia. Allati laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Yang seandainya tidak ada sanad, orang itu siapa saja mau bicara apa yang dia mau. Tapi agama ini dijaga dengan sanad. Kalau mau bilang, mana sanadmu? Kamu bilang qala Rasulullah, mana sumbernya? Hanya orang enggak berkutik untuk berbicara agama tanpa ilmu. Maka bicara agama harus dengan ilmu, harus sumbernya jelas, valid, otentik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, itu tidak bisa dipercaya. Bahkan orang yang dikatakan punya ilmu banyak, sekali saja menyampaikan hadis palsu, hadisnya semua dianggap palsu, gak bisa diambil ilmunya semua. Naudzubillah min dzalik. Itu resiko orang yang tidak memiliki ilmu. Berat. Fahada Syu'bah, inilah dia Syu'bah rahimahullah ta'ala yarhalu syahran. Beliau rihlah 1 bulan penuh kehamilan, hanya sekedar ingin mengambil 1 hadis. Coba sebulan berjalan bolak-balik mungkin untuk mengambil 1 hadis saja yang beliau dengar dari jalan yang beliau belum pernah lalui. Jalan itu maksudnya melalui sanad yang belum nggak tahu, kok ini baru dapat nih hadis ini. Dia kejar dari mana dia. Itu Syu'bah, seorang tabi'i. Berikutnya wadaka Jabir ibni Abdillah, ini seorang sahabat radhiyallahu anhuma, sahabi afdalu minhu, seorang sahabat yang lebih afdal daripada Syu'bah. Beliau mengatakan balaghani an rajulin, telah sampai kepadaku dari seorang min ashabi Rasulillah, dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga sahabat, ini sama sahabat. Tapi kan sahabat enggak semuanya dapat ilmu sama gitu, beda-beda. Ketemunya Rasul enggak sama. Maka Jabir bin Abdillah mendapatkan hadis dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, haditsun sami'ahu min Rasulillah, sebuah hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam asma'hu, yang aku belum dengar. Minhu, dari beliau, qala, kata beliau, fabta'tu ba'iran, maka aku membeli unta, sadatu alaihi rahli, maka aku bersafar di atasnya, fasirtu ilaihi syahran, aku berjalan menujunya 1 bulan, hatta ataitu Syam, sampai aku tiba di Syam. Fa idza huwa Abdullah ibni Unais al-Ansari, ternyata dia adalah Abdullah ibni Unais al-Ansari. Tadi cuma taunya seseorang dari sahabat Nabi. Ketika didatangi, oh ternyata Abdullah ibni Unais al-Ansari. Qala farsaltu ilaihi, aku mengirim utusan untuk menyampaikan kepada beliau, anna Jabiran alal bab, bahwa Jabir ada di depan pintu rumahnya. Jadi enggak langsung ketok, enggak langsung ketemu gitu. Jadi pakai utusan, coba sampaikan Jabir di depan pintu. Qala faraja ilayya ar-rasul. Setelah itu utusannya pun balik lagi ketemu dengan Jabir, dan dia bertanya, Jabir ibni Abdillah? Kemudian kataku, iya. Qala faraja ar-rasul, maka Rasul itu, utusan itu pun kembali lagi, fa kharaja ilayya, dan keluar kepadaku, fa'tana, maka
keluarlah kepadaku si tadi Abdullah bin Unais Al-Ansari, fa'tanaqani, maka beliau pun mendekapku, wa tanaqtuhu, dan aku pun mendekapnya. Ya Allah, perjumpaan luar biasa. Ketemu di Syam hanya untuk menimba satu hadis. Coba lihat. Ini luar biasa ini. Itulah pengembaraan untuk mencari ilmu. Qala qultu haditsun balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah. Ada satu hadis yang sampai kepadaku bahwasanya kamu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil madzalim, tentang kedoliman, lam asma'hu, aku tidak pernah mendengarnya. Fakhasyitu, maka aku khawatir, an amuta, aku mati, au tamuta, atau engkau yang mati, qabla an asma'ahu, sebelum aku mendengarnya. Lihat. Khawatir satu ilmu enggak didengar langsung. Padahal dia udah dengar melalui jalur lain gitu kan. Tapi dia ingin dengar langsung dari orang yang mendengar dari Rasulullah. Ini namanya memperpendek sanad. Karena ketika sudah melalui perantara, enggak aman dari kesalahan perantara. Makanya ilmu hadis itu makin pendek sanad, makin tinggi nilainya. Itu disebut dengan sanad ali, sanad yang tinggi. Kalau panjang sanadnya, nazil, rendah. Karena makin banyak perantara, makin banyak kemungkinan ada kesalahan. Itu bagaimana gigihnya para ulama dulu dalam menimba ilmu. Wa hada Abu Zur'ah wa Muhammad bin Nasr wa ghairuhum yaqta'una fayafi fi alal aqdam. Abu Zur'ah sama Muhammad bin Nasr menempuh perjalanan di padang pasir di atas telapak kakinya. Kullu hadza fi sabili tahsilil ilm, semua untuk meraih ilmu. Fahum yaqta'una al-masafat asy-syasi'ah, mereka menempuh jarak yang sangat jauh, allati tanqati'u dunaha riqabul mati, yang bisa putus karenanya leher kendaraan. Artinya sangat capek itu perjalanan. Tapi ditempuh dengan kaki. Kalau pakai onta, ontanya bisa kecapean. Insyaallah, mereka lebih kuat daripada onta. Itulah para penuntut ilmu zaman dulu. Ma'ama yusahibu dzalika minat ta'ab, bersama dengan apa yang menemani mereka berupa kecapean, wa ana'at tariq, dan beban perjalanan. Berat, sampai Nabi pernah mengatakan apa? As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan adab. Artinya safar itu sesuatu yang berat. Masya Allah, zaman dulu. Hari ini safar enak sekali. Pesen tiket tinggal pencet. Datang ke bandara, naik pesawat, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, itu menempuh berapa kilo, berapa ribuan kilo, ratusan kilo. Insya Allah. Jadi jauh berbeda ya safar zaman dulu dengan sekarang. Sekarang orang bolak-balik ke Mekah sebulan sekali, bahkan lebih cepat dari itu. Dulu orang mau ke Mekah itu berat sekali perjalanan, padahal jaraknya lebih pendek dari kita. Itulah zaman yang berbeda. Kemudian wa ma'adzalika fa inna ladzatal ilm, dan bersama itu maka sesungguhnya kelezatan ilmu allati wada'aha Allah, yang Allah letakkan padanya fi qulubihim, di dalam hati mereka, ansathum ana at-tariq, melupakan mereka dari beban perjalanan. Enggak terasa capeknya perjalanan. Adab dalam perjalanan enggak dirasakan. Kenapa? Karena cita-cita yang tinggi pada ilmu. Kelezatan ingin dapat ilmu itu udah melupakan segalanya. Kalau belum dapat ilmunya tuh. Luar biasa. Impian ingin dapat ilmu, bukan dapat gelar. Bukan dapat ijazah. Bukan dapat pujian manusia. Ingin dapat ilmu, dia ingin tahu, jangan sampai aku mati atau engkau mati, aku belum tahu itu gitu. Itu cita-cita mereka. Sekedar ingin mengilmuinya. Sehingga menjadi keyakinan dalam hatinya, atau bisa diamalkan oleh badannya. Itulah mereka, belajar untuk diamalkan, bukan untuk dipamerkan. Wa bu'du syuqqah, dan jauhnya jarak. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kullu ma kana fil Qur'an, semua apa yang ada dalam Quran, min madhin, berupa pujian, lil abdi, bagi hamba, fahuwa min thamaratil ilm, maka semua itu buah dari ilmu. Semua kebaikan yang ada dalam Quran, hasil dari apapun, pahala-pahala yang Allah janjikan, itu semua buah dari ilmu. Sebaliknya, wa kullu ma kana fihi min dammin,
Dan semua yang ada dalam Quran berupa celaan bagi hamba, maka dia buah dari kebodohan. Itulah bahayanya bodoh, sumber dari segala kehinaan. Dan ilmu sebab dari segala kemuliaan. Inna unwana hadal kitab, judul kitab ini adalah Ma'alim fi tariqi talabil ilm. Rambu-rambu di jalan menuntut ilmu. Wa hadal unwan wasi. Judul ini luas. Yadkhulu tahta midallatihi, masuk di bawah naungannya asya' katsira, banyak perkara. Wa kulluha tusabbu fi qalabi talibil ilm, semuanya dituangkan ke dalam hati penuntut ilmu. Malladhi yanfa'uhu, apa yang bermanfaat baginya, wa malladhi yukaddiru sayrihi, dan apa yang mengotori sayrahu perjalanannya, wa mal afatul lati tu'akkiru talabal ilm, dan apa kerusakan-kerusakan yang memperkeruh menuntut ilmu, wa tukaddiru safwahu, dan mencemari kejernihannya, wa naqa'ahu, dan kebeningannya. Al-kalam yatulu anil ilmi wa fadlihi, berbicara tentang ilmu dan keutamaannya itu panjang. Dan Al-Quranul Karim di dalamnya terdapat ayat-ayat nasat ala fadlil ilmi, yang menaskan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Demikian juga dalam sunnah al-mutahharah, ala sahibiha afdalu salati wa atamu taslimi. Faqad marra bika qauluhu ta'ala fi surati Fatir. Tadi sudah berlalu firman Allah dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ini diantara ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu. Wal ilmu kama qala al-Hasan huwal khasyah. Ilmu itu, kata Al-Hasan, adalah khasyah. Wa man kana billahi a'lam, siapa yang terhadap Allah lebih tahu, kana minhu akhwaf, pasti dia lebih takut kepadanya. Seperti kata Nabi, ana a'rafukum billahi wa ana atqakum lahu. Aku yang paling takut, paling berilmu di antara kalian terhadap Allah, maka akulah yang paling bertakwa kepadanya. Waqad sanafa salaf musannafat, para salaf dulu telah menulis tulisan-tulisan yang banyak secara tersendiri tentang keutamaan ilmu dan tentang akhlaknya ahli ilmu, tentang kedudukan ulama. Oleh karena itu, aku tidak akan memperpanjang pembicaraan tentang perkara ini. Dan cukup aku menyebutkan bagimu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi menyatakan, man salaka tariqan yatlubu fihil ilm, siapa menempuh suatu cara untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah, Allah tempuhkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Wa inal malaikata, sungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ridon bima yasna, karena ridho dengan apa yang dia lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu, sungguhnya orang yang berilmu benar-benar memohonkan ampun untuknya, man fis samawati, semua yang di langit, wa man fil ardi, dan semua yang di bumi. Masyaallah. Ini keutamaan yang enggak dimiliki oleh orang jahil. Wal hitanu, bahkan ikan fi jawfil ma, di dalam perut air, di dalam air. Wa inna fadlal alim alal abidi, keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Ahli ibadah, lihat perbandingannya ahli ilmu dengan ahli ibadah. Maka saya bilang tadi, punya ilmu 1 juta, ibadah 100, yang penting ini kewajiban sudah tertunaikan semua gitu. Itu jauh lebih baik daripada memperbanyak amal, ilmunya sedikit. Ini perbandingannya Nabi membandingkan alim dengan abid, ahli ilmu dengan ahli ibadah. Perbandingannya seperti apa? Kafadlil qamari lalatal badar, seperti perbandingan bulan purnama ala sairil kawakib, dibanding bintang-bintang. Jadi ahli ilmu itu purnama, walaupun satu menerangi dunia, tapi bintang miliaran gak bisa menerangi bumi. Kemudian ahli ilmu itu sedikit, satu-satunya itu di langit. Sementara ahli ibadah banyak, sejumlah bintang-bintang. Sedikit dengan banyak itu lebih hebat yang sedikit. Nah, itu diantara perbandingannya. Dan bulan itu sangat indah, menawan ketika kita lihat, sangat menarik. Itulah ahli ilmu, menarik. Sekedar dilihat saja menarik. Perjalanan hidupnya itu qudwah, teladan. Sementara bintang-bintang menariknya ketika bersama-sama, satu bintang enggak menarik. Ya, itulah perbedaan. Wa inal ulama warasatul anbiya, ini juga keutamaan. Ulama itulah pewaris para nabi. Sementara hartawan pewarisnya Qarun.
Sementara penguasa, pewarisnya Fir'aun. Sementara pejabat, pewarisnya Haman. Jadi apa kehebatan mereka? Itulah perbedaan. Pewaris Nabi ini yang paling mulia. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron. Para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Innama warrathul ilm. Mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Maka siapa mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang besar. Wa ma ajmala ma qala Ibnul Qayyim. Betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Walau lam yakun fil ilmi illa al-qurb. Kalau tidak ada dalam ilmu kecuali kedekatan min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam, walil tihaq bi alamil malaika, dan bergabung dengan alam malaikat, wasuhbatil malail a'la, dan bersahabat dengan penduduk langit, la kafa bihi syarafan, niscaya itu cukup sebagai kemuliaan, wa fudulan, dan keutamaan. Wa kaifa wa izzud dunya, maka bagaimana lagi sementara keperkasaan dunia dan akhirat manutun bihi, manut dengan ilmu, ngikut dengan ilmu. Masyrutun bihusulihi, disyaratkan dengan dihasilkannya ilmu. Orang enggak punya ilmu enggak bisa perkasa dunia apalagi akhirat. Ayyuhal qari al-karim, wahai pembaca yang mulia, di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang terus bergulir, yang didengarkan oleh setiap orang dari kita, dari sebagian kekasih-kekasih kita. Di antara mereka ada yang mengatakan, bagaimana menuntut ilmu? Bagaimana caranya agar bisa menghafal matan-matan ilmu? Ya, kitab-kitab ringkas. Ada yang lain mengatakan bagaimana caranya menghafal Quran. Yang lain mengatakan mulai dari mana matan yang aku hafal, mulai dari mana aku belajar, kepada guru siapa aku membaca, wa madza ahduru minad durus, apa yang harus aku hadiri dari pelajaran-pelajaran. Yang lain mengatakan innani ahduru wa ukatsiful hudur, aku sudah hadir dan banyak hadir bahkan, lakinni akhruju bila natijah, tapi aku keluar tanpa hasil. Ini banyak orang begitu belajar. Hadil as'ilah, pertanyaan seperti ini takhtalifu lafdhan, berbeda lafadznya akan tetapi sama maknanya sejatinya. Kuluhata dulu, semuanya menunjukkan insyaallah ala hirsi ashabi, menunjukkan semangat penanyanya. Ingin tahu sebenarnya gimana sih caranya menjadi ahli ilmu. Wa ala maqsadin thayyib, punya tujuan yang baik dalam menghasilkan ilmu. Wa hadzal amru laisa jadidan, ini bukan perkara baru. Karena apa? Generasi awal dulu mereka telah menulis hal seperti ini, berarti ada pertanyaan begitu dari dulu. Karena ulama itu menulis sesuai dengan kebutuhan umat. Wa afadu, dan banyak sekali mereka telah menulis itu. Walau sarodal wahid, seandainya salah satu dari kita membaca semua ya asma ar-rasail, hanya sekedar membaca nama-nama risalah atau kitab-kitab yang telah ditulis seputar ini, la talal maqam, pasti waktunya akan panjang. Wa yakfi an nu'arrifa, dan cukup kita mengenal anna hunaka asyurat, di sana ada puluhan kitab-kitab, ma baina mukhtasar wa mabsut, ada yang ringkas, ada yang panjang, dalam berbicara tentang masalah ini. Dan sebelum berbicara tentang perkara ini dan tentang cara untuk menghasilkan ilmu, dan dia sangat sulit akan tetapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan, aku akan menyebutkan insyaallah tentang beberapa lembaran berikut ini dari pembahasan-pembahasan. Aku akan berbicara pertama kali tentang penghalang-penghalang yang menghalangi penuntut ilmu dari menuntut ilmu. Menghalangi penuntut ilmu dari menuntut ilmu. Jadi bisa terhalang. Mungkin sudah masuk tapi kemudian putus. Apa yang menjadi penghalang itu? Kemudian wal istimrar fi tahsilihi, dan mereka tidak berlanjut dalam menghasilkan ilmu dan berusaha di dalamnya. Dan penghalang-penghalang ini sangat banyak, akan tetapi memungkinkan untuk kita globalkan dalam 10 poin. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.